Ya, teman-teman, kali ini kita proses IPO atau go public ya, teman-teman ya. Nah, IPO ini adalah bagian dari perusahaan ya, teman-teman ya, proses perusahaan. Jadi di mana sebuah perusahaan itu pertama kali listing di bursa itu melalui proses IPO, yaitu Initial Public Offering. Nah, nanti dapetin kode di belakang itu ada TBK-nya ya. Jadi perusahaan ini sudah masuk kategori terbuka. Nah, kalau kalau udah proses IPO ini. Nah, bagaimana mungkin proses dan juga tahapan yang biasa dilakukan ya untuk proses IPO. Nah, ini kita bahas lebih lanjut di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita flashback sedikit teman-teman bahwa di pasar market ini ada dua jenis pasar ya, teman-teman ya. Ada pasar primer dan juga ada pasar sekunder. Nah, untuk pasar primer ini adalah pasar di mana pertama kali ya sebuah efek itu diperdagangkan. Nah, artinya pemindahan barang itu di sini perusahaan ya pertama kali gitu ya. Jadi ketika awal perusahaan listing itu biasanya akan ditawari di pasar primer. Sedangkan untuk transaksi antar saham saat ini masuk kategorinya yang secondary market teman-teman. Tuh, ya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi pasar IPO ini di pasar primer ya, bukan pasar secondary. Nah, untuk pasar primer sendiri adalah terlihat ya teman-teman seperti ini. Jadi ada supply and demand juga di pasar perdana. Nanti posisinya seperti apa? Ya, ada beberapa perusahaan saat ini yang sedang proses IPO ya teman-teman ya. Nah, ini proses-prosesnya ada proses book building. Ya, di buku building juga ada yang prosesnya full commit apa fish allotment dan juga yang biasa gitu ya. Nah, setelah itu nanti proses offering gitu ya, penawaran umum. Nah, ini biasanya di sini masuk semua sekuritas bisa apa, bisa pesan ya gitu ya. Nah, setelah itu baru proses listingnya teman-teman. Nah, di proses book building ini atau eh, subscription ini ataupun dalam hal ini posisi dia lagi pemesanan awal ya, ini ada istilah under subscribe dan juga over subscribe ya. Jadi under subscribe ini artinya dia eh, tidak terserap semuanya ya. Jadi contoh ada saham atau perusahaan yang mau listing ya, penawarannya 1 miliar lembar saham. Ternyata setelah ditawarkan ke market hanya terserap 700 700 juta ya. Nah, ada yang 300 jutanya ini. Nah, ini dia di bawah ya pemesanan seperti itu. Nah, maka ketika barangnya tidak terserap semua oleh market, nah ini muncul di sini full komitmen maupun best effort. Biasanya ini akan dikenakan atau di charge itu ke sekuritas ya ataupun underwriter-nya. Sedangkan yang kedua ini istilahnya adalah oversubscribe ya. Oversubscribe ini adalah demand lebih besar dibandingkan dengan supply. Artinya banyak peminatnya di situ. Ini ada yang standby buyernya dan lain-lain. Artinya ini barangnya susah. Ya. Ya, itu jadi kalau kita pesan 10 ribu lembar gitu ya, mungkin hanya dapat 1.000 lembar gitu. Ya, itu maksudnya oversubscribe-nya berapa kali ya tinggal dihitung aja. Jadi oversubscribe ini demand-nya lebih besar dibandingkan supply. Kalau kebalikannya undersubscribe ini demand-nya lebih kecil dibandingkan supply atau penawarannya ya. Nah, setelah oversubscribe nanti akan ada proses penjatahan. Nanti di sini ini proses-proses secara umum di pasar premier. Ya kalau pasar sekunder kan langsung aja kita sabah buka RDN terus top up dana transaksi selesai kan ya. Jadi yang barang yang kita beli itu adalah barang yang posisi ada di market itu. Harganya juga sama. Tapi kalau premier ini ada istilah juga penampungan dulu ya. Itu penampungan dulu. Harganya juga nanti ditentukan. Mau harga atas, harga bawah. Biasanya ada rentan harganya. Nah, sekarang kita coba
lebih detail mengenai pengertian IPO ya teman-teman ya. Bahwa di sini IPO ini adalah initial public offering atau yang dikenal juga sebagai penawaran saham perdana. Sebuah proses pendaftaran saham yang dilakukan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan yang mau listing itu nggak bisa daftar di selain di Bursa Efek ya. Jadi harus daftar di Bursa Efek Indonesia. Bedanya IPO dengan penawaran saham lainnya nih kali ini yaitu menawarkan saham dan menjadi emiten di Bursa Efek. Dan IPO juga penanda bahwa perusahaan tersebut telah menjadi PT terbit. Dan di sini teman-teman bisa langsung akses ya data keuangan perusahaan tersebut. Jadi kalau teman-teman mau menganalisa sebuah perusahaan, lebih mudahnya kita gunakan perusahaan yang sudah TBK. Ya. Jadi di sini kita bisa langsung download laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, ada juga public expose ya dan lain-lain. Itu semua kita bisa akses. Kalau perusahaan itu non go public ya atau non TBK, itu susah ya. Kita minta data pun pasti akan sulit untuk mendapatkannya karena kan itu rahasia ya, rahasia dapur perusahaan. Jadi kalau udah yang IPO, TBK itu kita bisa langsung akses. Nah ini menjadi sesuatu juga bagi kita di market ya. Artinya dulu kan proses pencarian data ini sulit ya, sulit gitu. Dan biasanya nggak mudah. Nah saat ini dengan banyaknya perusahaan yang IPO, ini kita bisa langsung analisa. Dan sektornya pun sekarang ini banyak banget ya. Eh, sektornya dan juga subsektornya itu bisa kita analisa untuk menjadi sebuah keputusan ataupun teori baru ya. Nah, tujuan dan manfaat IPO ini mungkin bisa kita lihat dari sisi nasabah atau investor ataupun dari sisi perusahaan. Tapi dalam hal ini kita banyak memperfokuskan di sisi perusahaan ya. Yang pertama mendapatkan akses pendanaan tanpa batas. Ini jelas bahwa perusahaan IPO itu intinya di awal dia membutuhkan buah dana ya. Dananya ini biasanya kan kalau kita bisa perhatikan ada pihak ketiga dengan utang bank gitu ya teman-teman ya atau mengeluarkan obligasi gitu dan lain-lain. Tapi pas IPO ini kita dananya emang dana murah artinya bentuk kepemilikan ya. Jadi saya punya perusahaan di sini terus saya mau membagi kepada orang lain gitu kan. Jadi sharing kepemilikan. Nanti orang tersebut apa akan membayar saham jumlah uang ke saham pemilik saham dan nanti dari uang itu kita bisa ekspansi atau untuk yang lainnya. Jadi dalam hal ini perusahaan eh, lebih mendapatkan pendanaan di awal ya. Dan juga tanpa batas di sini artinya perusahaan nanti bisa melakukan pendanaan selanjutnya ya. Mungkin mengeluarkan obligasi ya, juga right issue ya, mengeluarkan saham baru, juga mengeluarkan waran dan lain-lain. Itu artinya ada pendanaan yang tak tanpa batas gitu ya. Bisa sampai besar sekali gitu teman-teman pendanaannya. Dan ini artinya sharing kepemilikan ya. Jadi dari sisi perusahaan tidak memiliki resiko sebetulnya. Artinya nggak perlu mengembalikan uang tersebut gitu kan. Tapi dalam bentuk hutang kan kita harus kembalikan dengan pokoknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah tujuan dan manfaat IPO meningkatkan nilai perusahaan. Jelas ya. Jadi dengan sharing kepemilikan, dengan banyaknya orang yang memiliki perusahaan tersebut, ya ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Biasanya perusahaannya akan semakin terkenal, ya terus juga sering mungkin ya loyal gitu ya, sering beli produk tersebut gitu, dan juga ini akan meningkatkan awareness. Ya ketika di perusahaannya laba dan membagikan dividen, nah ini juga menjadi apresiasi ya terhadap pemilik saham. Artinya di sini perusahaannya semakin berkembang. Yang keempat adalah meningkatkan image perusahaan. Nah, ini juga sama. Dengan kita berbagi sharing kepemilikan perusahaan, dalam hal ini IPO ya, TBK, maka perusahaan itu akan semakin dikenal orang. Kita tahu teman-teman bandingkan perusahaan, coba teman-teman lihat yang IPO di Purwakarta mungkin ya sama yang enggak, di bidang yang sama ya,
Itu dari sisi pengembangan, dari sisi manajemen gimana, itu bisa dibedakan bahwa dengan IPO ini kita semakin image perusahaannya ya semakin ada. Walaupun perusahaan tersebut mungkin posisinya masih rugi ya, gitu ya, posisinya masih rugi. Tapi beda dengan kalau dia tertutup. Nah, yang kelima adalah menumbuhkan profesionalisme. Artinya teman-teman, dengan adanya kepemilikan baru ya, itu dituntut manajemen agar efisien, ya kan? Karena investor retail ini walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak ya, tapi dia lebih menuntut ke manajemen agar lebih profesional, mungkin lebih terbuka ya teman-teman ya terkait apapun gitu. Dan ini juga mendorong eh, apa direksi-direksi mereka itu lebih lebih memikirkan terkait keberlangsungan perusahaan, sehingga teman-teman di sini bisa perhatikan ini bisa meningkatkan yang namanya profesionalisme. Maka akan ditunjuk orang-orang yang paling relevan di bidang tersebut. Jadi tujuan dan manfaat FIBO ini banyak sekali ya, tapi kita bisa ringkas di sini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus persyaratan IPO teman-teman, yang pertama adalah aset minimal 100 miliar. Bahwa untuk syarat IPO ini teman-teman bisa lihat ya 100 miliar. Jadi kalau kalau Seties di sini ya dalam hal ini asetnya mungkin Pak Tri punya aset perusahaan ya senilai 100 miliar itu bisa langsung layak IPO ya teman-teman. Gitu. Kalau di bawah ini juga ada itu tapi masih di papan akselerasi kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi 100 miliar sih saat ini nilai yang wajar ya. Gitu ya. Minimum asetnya 100 miliar. Yang kedua memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan standar korporasi. Artinya nanti kalau ada perusahaan yang mau IPO itu biasanya akan dipandu dulu ya di inkubator namanya inkubator Bursa Efek Indonesia. Biasanya akan masuk dulu di situ mulai dari pengertian IPO, sosialisasinya kayak gimana, syarat-syaratnya apa aja. Nah, ini biasanya akan distandarisasi. Nah, di sini struktur organisasinya juga akan dirubah ya kalau emang mau IPO biasanya harus ada eh, komisaris independen gitu ya. Terus ada direksi juga yang mungkin direksinya minimum sekian orang gitu ya. Artinya di sini standar korporasinya harus baik gitu ya. Yang ketiga adalah mendapatkan laba dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini perusahaan secara umum akan di breakdown juga laporan keuangannya, nanti juga akan diaudit ya secara ada yang independen maupun yang mungkin dari internal juga ya. Jadi dan di sini dituntut mereka untuk profit. Walaupun profitnya mungkin nggak harus rutin ya, artinya pasti hijau gitu. Tapi secara umum dia progres, gitu. Progresnya bagus. Contohnya mungkin 5 tahun terakhir ya, awal-awal dia rugi ya, tapi ruginya mulai mengecil, mengecil, mengecil. Ya, mungkin tahun terakhir posisinya dia untung. Nah ini bisa menjadi trigger ya untuk dia IPO. Tapi kalau emang ruginya masih besar ya, apalagi mungkin naik malah ruginya, nah ini bisa menjadi katalis negatif dan mungkin saat ini nggak masuk persyaratan IPO. Ya. Jadi tiga ini syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang mau listing di Bursa Efek. Nah sekarang kita lihat mekanisme dari IPO-nya seperti apa. Bahwa di sini ada 4 ya mekanisme. Yang pertama adalah persiapan dokumen. Jadi sebuah perusahaan itu pasti ya mereka harus menyiapkan segala sesuatunya termasuk dokumen. Dokumen ini banyak ya teman-teman banyak sekali dokumennya mulai dari mungkin secara umum akta perusahaan teman-teman ya terus juga manajemennya seperti apa si laporan keuangannya di situ dijelaskan gimana. Nah persiapan dokumen ini juga biasanya butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman ya dan ini akan dipersekusi dulu kalau emang ada aset di sini dia akan dicek seberapa sahkah aset ini gitu ya. Nah, ini persiapan dokumen bisa mem, mem- membutuhkan waktu nggak sedikit, itu ya pasti panjang dan inilah yang
paling menyita posisi perusahaan ya ketika IPO. Dan ini nanti akan diaudit juga oleh OJK. Jadi jadi persiapan dokumen ini menjadi hal yang paling krusial. Yang kedua adalah penyampaian perjanjian permohonan pendahuluan ya. Ini pencatatan saham bursa efek. Jadi diawali ya dengan keinginan dari perusahaan, mungkin alasan juga perusahaan kenapa dia mau go public ya atau IPO. Nah ini bisa menjadi kerangka utama juga. Kalau kita hanya mungkin tujuannya ya udah biar terkenal aja ya, mungkin kurang ya. Tapi di sisi lain juga harusnya ditambahkan mungkin dengan alasan-alasan yang lebih meyakinkan gitu. So di sini ini perjanjian awal ya permohonan namanya juga ya. Yang ketiga adalah penyampaian persyaratan pendaftaran ke OJK. Nah, setelah resmi ada surat dari Bursa Efek nanti akan kita sampaikan ke OJK biasanya ya. Dari Bursa OJK nanti dia akan ditelaah lagi nih. Pokoknya. Jadi nanti OJK akan mengaudit, menelaah ini layak atau tidak untuk IPO ya. Ini biasanya ketika hal ini udah mendekati proses IPO-nya teman-teman. Gitu. Nah, yang keempat adalah penawaran umum atau pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, proses ini adalah proses di mana pemindahan ya, pemindahan apa saham dari perusahaan itu langsung ke investor itu pertama kali ya teman-teman ya. Jadi ada masa penawaran umum, lanjut nanti ada pencatatan dan juga perdagangan perdana. Ya. Nah, makanya yang sering muncul di TV itu adalah yang proses perdagangan ketika pertama kali ya. Mereka biasanya akan sambutan dulu direksi komisarisnya, biasanya akan mencet tombol barang-barang. Nah, ini masih proses perdagangan. Tapi di sisi lain seperti sebelumnya mereka udah ada penawaran umum dan pencatatan. Jadi mekanisme IPO ini bisa nanti teman-teman buka, lihat ya di buku yang sudah saya share ya. Jadi di Etaklim itu ada buku mengenai proses detail mengenai IPO itu sejak 2015 ya. Bisa buka lebih detail di situ. Jadi mulai dari tahapan awal sampai akhir itu ada di situ. Nah, sekarang kita masuk ke cara membeli saham IPO nih. Ya, kalau kita udah tahu mekanismenya, mungkin langkah-langkahnya, nah sekarang kita tinggal mana sih caranya kita sebagai investor mau membeli saham yang IPO. Kalau saham yang reguler gampang ya, teman-teman tinggal buka Bright langsung beli, transaksi beli, ya kalau ada uangnya cukup ya mereka sih akan dapat harganya sesuai kan. Ya, tapi kalau IPO prosesnya lebih panjang dan teman harus daftar dulu di sistem EIPO. Dan di sini ada dua ya teman-teman ya, bisa langsung melalui perusahaan sekuritas ya EIPO disediakan oleh BEI dan juga bisa melakukan yang namanya pakai formulir fisik gitu ya. Bedanya apa kalau di sini kalau yang melalui online ya melalui website EIPO ini teman-teman biasanya yang nominalnya kecil ya mungkin di bawah 500 juta ya teman-teman ya 500 juta. Kalau di bawah 500 juta itu kita dialihkan ke EIPO ya, website EIPO yang ada di Bursa Efek atau melalui aplikasi Bright juga ada. Klik aja EIPO maka akan diarahkan juga ke link EIPO yang ada di Bursa Efek. Itu ya. Nah, yang kedua ini melalui formulir fisik. Ya, formulir fisik ini teman-teman biasanya ditawarkan kepada nasabah yang secara asetnya mencukupi ya, mencukupi. Jadi asetnya itu besar, miliaran itu ya ataupun minimum 500 juta mau belinya kita tawarkan. Nah, ini biasanya akan masuk ke fase fixed allotment book building ya teman-teman ya. Masuk book building, mereka akan diberikan data fixed allotment itu. Dan kalau yang melalui formulir fisik, ini ada biayanya 1%. Sedangkan yang lewat EIPO ini gratis ya. Nggak ada biaya beli. Jadi fee belinya itu nggak ada. Kalau dulu sama ya, ada 1%. Tapi kalau sekarang EIPO ini udah gratis, nggak ada biaya. Sedangkan yang melalui fisik ini masih dikenakan biaya 1%.
Di antara tiga pilar tersebut adalah yang paling mudah adalah melalui situs EIPO ya, via aplikasi trading, yang terintegrasi dari fitur EIPO. Artinya teman-teman tinggal buka website EIPO, itu otomatis akan masuk. Proses penawaran umum saham perdana ya. Tadi juga sama proses penawaran umumnya. Nah, yang ini lebih spesifik ya. Yang pertama adalah publication. Publication ini artinya publikasi. Jadi publikasi di sini mereka iklan dulu ya. Biasanya ada di website Bursa Efek, harus melewati koran biasanya, dan mereka biasanya menyebar yang namanya prospektus. Tuh ya. Jadi publikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat awal ya bahwa perusahaan ini mau ada rencana IPO. Nah, yang kedua proses book building atau penawaran awal. Nah, penawaran awal fase book building. Di sini kita bisa langsung beli ya. Beli, tapi yang beberapa masuk kategorinya ini yang tipe slotment itu yang di atas 500 juta. Tapi kalau di bawah itu bisa juga ikut book building. Dan proses book building ini dikenakan biaya biasanya 1%. Ya. Dikenakan biaya 1%. Nah, sedangkan yang offering, ini penawaran umum, yang lewat website IPO itu, nah ini tidak dikenakan biaya. Ya, dikenakan biaya. Dan ini semua sekuritas bisa langsung pesan. Ya. Jadi nggak perlu lewat underwriter-nya. Tapi kalau proses book building, itu pesannya harus melalui sekuritas yang menjadi underwriter dari perusahaan tersebut. Nah, proses yang terakhir adalah penjatahan. Jadi setelah proses ini semua, bakal ada proses penjatahan. Di penjatahan ini, di allocation ini nanti akan dikasih berapa sih yang kita dapatkan gitu dari passbook building, offering maupun penjatahan. Nanti akan didistribusikan biasanya plus hari H ya. Contohnya besok STS listing di Bursa Efek. Nah, teman-teman beli gitu ya. Nah, itu besok pagi itu akan udah masuk di aplikasi banknya atau di portofolio kita ya. Jadi pas hari H itu distribusi untuk atau allocation dari penawarannya. Tips ya, sekarang kita udah tahu prosesnya, proses untuk IPO. Nah, sekarang bagaimana cara memilih saham yang IPO? Karena proses IPO ini adalah pertama kali ya listing. Maka kadang perusahaannya dalam posisi mungkin rugi gitu ya. Posisinya mungkin lagi butuh uang buat bayar utang atau buat apa. Maka yang paling penting kita harus memperhatikan tahapan ini. Yang pertama adalah menganalisa saham. Jadi teman-teman perlu menganalisa perusahaan. Ini perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa? Sektornya apa? Dia jualan barang apa? Laku atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa teman-teman lihat itu semua dari laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu juga terlihat ya pendapatannya berapa, cashnya mungkin ada berapa di situ. Terus juga penggunaan secara umum posisi saat ini ya, pendapatan utamanya dari mana. Nah, nanti detail mengenai penggunaan dana IPO. Nah, ini juga penting ya. Tujuannya apa sih dia IPO ya? Kalau hanya sebatas bayar hutang mah ya itu kurang bagus ya teman-teman ya. Itu yang paling tepat itu adalah buat ekspansi. Biasanya buat ekspansi. Ekspansi ini artinya ya membuka cabang baru atau membuka pabrik baru gitu ya, atau membeli alat baru nih buat eh, meningkatkan pendapatan dia gitu ya. Nah, yang kedua adalah cermati sentimen pasar. Cermati sentimen pasar ini maksudnya kalau kita perhatikan ini kita gunakan analisa fundamental ya yang sebelumnya ya, yaitu teori top down analysis itu teman-teman. Jadi kita lihat dari sisi makronya dulu, global seperti apa, lanjut ke makro dalam negeri ya, langsung lihat sektornya, lanjut lihat industrinya bagaimana. Nah, setelah itu kira-kira saham ini bakal kemana ya. Jadi tujuannya buat apa? Mencermati sentimen pasar. Jadi ketika momennya nggak tepat, ini biasanya saham yang akan dikeluarkan itu nggak akan terserap semuanya. Contohnya kemarin ya seperti perusahaan apa
yang ada Pertamina ya, anak usaha Pertamina itu yang ada di Cirebon kalau nggak salah saya. Beberapa di daerah juga sama. Itu mau melakukan IPO ya teman-teman ya. Itu mereka ditunda itu karena pasarnya tidak memungkinkan ya. Ketika itu dia ada proses apa, marketnya kurang ya. Ini menjadi sentimen negatif buat buat penyerapan. Karena nggak nah main-main ya. Anak perusahaan Pertamina ini dia listing itu sampai dengan nilainya 20 triliun ya. 20 sampai 30 triliun. Bayangin teman-teman, uang sebanyak itu kalau teman-teman perhatikan ya, ada resiko besar ya. Kalau tidak terserap ya teman-teman ya. Gitu. Maka ini menjadi sentimen pasar yang perlu kita perhatikan. Kalau nggak terserap nanti akan mengakibatkan harganya jatuh juga ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah profil peminat. Nah, ini juga bisa lihat di masa penawaran umum, dia oversubscribe atau tidak ya. Walaupun oversubscribe berapa kali gitu. Kita sebagai investor kecil kadang kan kita harus ngikutin yang besar ya. Kalau emang dia minatnya banyak, maka di awal harga sahamnya akan menguat. Nah, yang terakhir adalah rekam jejak. Nah, ini perlu lihat teman-teman ya di manajemennya bagaimana, pemilik perusahaannya gimana, ya ada kasus korupsi nggak, ya ownernya ya, beneficial ownernya, pemilik perusahaannya, komisarisnya gitu. Kalau secara rekam jejak mereka ada hal negatif, ini biasanya akan dihindari oleh investor. Tuh. Jadi rekam jejak ini bisa kita lihat saat ini mudah ya di sosial media, bisa lihat di mungkin ya berita ya. Ini menjadi penting dan saat ini mudah untuk kita bisa analis. Itu ya mungkin ya secara materi teman-teman untuk mengenai IPO ini. Ya, stop. Oke, sebentar.